warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, praktikan Biologi Dasar 2 semua. Saya Anjar Triwibowo, dosen pengampu Biologi Dasar 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biodiversitas pada anatomi tumbuhan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah 1. Mengamati berbagai macam jaringan penyusun daun dan akar tumbuhan berdasarkan adaptasi pada tempat hidupnya. Yang kedua, mengamati letak masing-masing jaringan penyusun daun dan akar tumbuhan berdasarkan adaptasi pada tempat hidupnya. Yang ketiga, mengamati perbedaan struktur masing-masing jaringan penyusun daun dan akar tumbuhan berdasarkan adaptasi pada tempat hidupnya. Kompetensi yang diharapkan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat 1. Menjelaskan masing-masing jaringan penyusun daun dan akar tumbuhan berdasarkan adaptasi pada tempat hidupnya. Yang kedua, menjelaskan letak masing-masing jaringan penyusun daun dan akar tumbuhan berdasarkan adaptasi pada tempat hidupnya. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat membedakan struktur masing-masing jaringan penyusun daun dan akar tumbuhan berdasarkan adaptasi pada tempat hidupnya. Jadi, tumbuhan merupakan organisme sesil atau organisme yang melekat. Dalam artian tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas. Karena dia tidak dapat bergerak secara bebas, dia terus-menerus terekspos terhadap berbagai perubahan dan cekaman lingkungan. Sehingga tumbuhan harus terus-menerus beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan untuk bertahan hidup. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dapat berupa adaptasi struktur, fisiologi, dan perilaku. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan contohnya adalah pengaturan laju respirasi, pengaturan laju fotosintesis, dan pengaturan tekanan turgor pada sel tumbuhan. Adaptasi perilaku dapat berupa contohnya fototropisme, bergerak ke arah rangsangan cahaya, termotropisme, dan kemotropisme. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari mengenai adaptasi anatomis. Jadi adaptasi struktur dapat meliputi adaptasi struktur luar atau morfologi yang sudah kita bahas pada praktikum sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari adaptasi struktur dalam atau struktur anatomi dari tumbuhan terhadap berbagai lingkungan yang berbeda. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan dengan ketersediaan air yang berbeda. Jadi air memegang peranan yang sangat penting dalam proses fisiologis tumbuhan, terutama dibutuhkan untuk fotosintesis dan untuk menjaga tekanan turgor sel. Jika tumbuhan tidak mendapatkan asupan air yang cukup, mereka tidak dapat melakukan fotosintesis dan tekanan turgor sel dapat terganggu, sehingga mengakibatkan sel menjadi kisut dan organ tumbuhan menjadi layu. Berdasarkan adaptasi terhadap ketersediaan air, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan xerofit, mesofit, dan hidrofit. Pertama, kita akan membahas adaptasi anatomis pada tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup dan beradaptasi pada lingkungan dengan suhu yang tinggi dan ketersediaan air yang sangat terbatas. Contohnya adalah tumbuhan kaktus, kurma, nanas, dan Nereum oleander atau bunga mentega. Cara adaptasi anatomis pada tumbuhan xerofit yaitu dengan memiliki stomata yang lebih banyak terletak di bagian bawah daun atau hipostomatik. Tujuannya adalah untuk menghindari paparan langsung dari sinar matahari yang dapat meningkatkan laju transpirasi dan evaporasi. Tumbuhan xerofit juga memiliki stomata yang bersifat kriptopor atau tenggelam dibandingkan dengan sel epidermis lainnya. Pada beberapa spesies juga memiliki stomata yang bersifat paneropor atau sejajar dengan sel epidermis lainnya. Tujuannya sama, yaitu menghindari paparan dari sinar matahari, juga untuk menghindari paparan dari aliran udara yang panas, yang dapat meningkatkan laju transpirasi dan evaporasi. Daun tumbuhan xerofit juga memiliki lapisan kutikula yang tebal di atas epidermisnya. Biasanya itu tersusun atas lilin atau wax, yang tujuannya untuk mengurangi evaporasi udara dari sel-sel di bagian bawahnya. Tumbuhan xerofit juga memiliki jaringan palisade yang hanya berada pada satu sisi permukaan daun, biasanya pada permukaan atas daun. Daun yang memiliki
lapisan mesofil palisada hanya pada satu permukaannya saja dinamakan tipe daun bifasial atau dorsiventral. Selanjutnya kita akan membahas adaptasi anatomis pada tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit hidup pada lingkungan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Dengan kadar air yang tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Cara adaptasi tumbuhan mesofit adalah dengan cara memiliki kutikula yang tipis, lebih tipis dari yang ditemui pada tumbuhan xerophyt. Lalu jaringan epidermis daunnya bermodifikasi menjadi sel kipas untuk mengurangi penguapan. Jadi sel kipas ini dapat memfasilitasi penggulungan daun saat suhu udara terlalu tinggi dan paparan sinar matahari terlalu panas, sehingga daun itu dapat menggulung dan mengurangi evaporasi atau penguapan. Contohnya dapat ditemui pada tumbuhan jagung. Jadi sel kipas ini banyak ditemui pada tumbuhan anggota monokotil, terutama pada anggota famili Poaceae atau Gramineae atau rumput-rumputan. Selain itu, tumbuhan mesofit memiliki stomata yang bertipe paneropor atau sejajar dengan sel epidermis lainnya, dan kebanyakan bersifat amfistomatik, yaitu stomatanya dapat ditemui pada permukaan atas daun dan permukaan bawah daun. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dari fotosintesis dan respirasi. Selanjutnya kita akan membahas adaptasi anatomis pada tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang hidup dan beradaptasi pada lingkungan yang berair. Contohnya di kolam, atau di tepian sungai, atau di ekosistem rawa atau mangrove. Cara adaptasi tumbuhan hidrofit yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis. Daun yang lebar dan tipis ini berfungsi untuk membantu tumbuhan tersebut mengapung, tapi juga untuk meningkatkan luas permukaan daun, sehingga dapat meningkatkan efektivitas atau laju dari proses difusi atau pertukaran udara antara daun dengan lingkungan, dan mempercepat atau meningkatkan laju transpirasi dan evaporasi. Karena dia hidup di lingkungan berair, jadi dia tidak perlu khawatir dengan ketersediaan air, jadi dia dapat meningkatkan laju evaporasinya dan transpirasinya. Lalu stomata dari tumbuhan hidrofit lebih banyak ditemui pada permukaan atas daun dibandingkan dengan permukaan bawah daun. Tipe stomata seperti ini disebut dengan tipe stomata epistomatik, yaitu stomatanya lebih banyak di bagian atas daun. Nah, ini tentunya karena pada umumnya permukaan bawah daun itu terendam air, sehingga stomatanya lebih banyak pada permukaan atasnya. Lalu stomatanya juga bertipe menonjol, yaitu stomatanya posisinya lebih menonjol dibandingkan dengan sel epidermis lainnya. Fungsinya juga untuk meningkatkan efektivitas pertukaran udara atau difusi antara daun dengan lingkungan, meningkatkan evaporasi dan transpirasi. Selain itu, tumbuhan hidrofit juga beradaptasi dengan cara membentuk sel-sel aerenkim yang ukurannya besar. Sel-sel aerenkim ini merupakan modifikasi dari jaringan parenkim yang fungsinya untuk menyimpan udara. Nah, ini fungsinya untuk membantu tumbuhan tersebut mengapung di atas permukaan air, tapi juga untuk menyimpan udara dan meningkatkan efektivitas pertukaran udara antara organ yang berada di atas permukaan air dengan organ yang berada di bawah permukaan air, terutama untuk mensuplai oksigen secara efektif terhadap kepada organ-organ yang berada atau di bawah permukaan air, yang terendam di air. Jadi selain membahas adaptasi terhadap lingkungan dengan kadar air yang berbeda, kita juga akan membahas adaptasi anatomis pada tanaman epifit. Tanaman epifit yaitu tanaman yang hidup di permukaan tumbuhan inang. Jadi tumbuhan epifit ini sifatnya dia komensal, jadi dia tidak memberikan keuntungan bagi tumbuhan inang, tapi juga dia tidak merugikan atau bersifat parasitik terhadap tumbuhan inang. Contohnya pada berbagai spesies anggota famili Orchidaceae dan Bromeliaceae. Adaptasi morfologi dari tumbuhan epifit dapat terlihat dari adanya akar udara dan akar pelekat yang digunakan untuk melekat pada permukaan tumbuhan inang. Nah, adaptasi anatomis pada akar udara terlihat dari adanya struktur filamen dan eksodermis yang terdapat pada permukaan paling luar dari akar pelekat atau akar udara. Di gambar ini terlihat seperti adanya tepung atau permukaan putih pada permukaan akar pelekat atau akar udara. Nah, fungsi dari struktur filamen dan eksodermis yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari paparan sinar UV yang berlebihan,
dan juga untuk mengurangi penguapan yang berlebihan dari jaringan-jaringan di bawahnya. Nah, untuk praktikum kali ini, kita akan menggunakan mikroskop cahaya untuk melihat struktur anatomis dari berbagai preparat atau awetan irisan melintang dari daun Nerium oleander atau bunga mentega yang mewakili dari tumbuhan xerophyt. Lalu ada daun ziamais yang mewakili tumbuhan mesophyt. Lalu akar dari Eichhornia crassipes yang mewakili tumbuhan hydrophyt. Dan lalu yang terakhir, irisan melintang dari akar Dendrobium sp yang mewakili tumbuhan epifit. Untuk cara kerja, jadi ini jika kalian melakukan praktikum di laboratorium, jadi pertama kita menyalakan mikroskop sesuai dengan prosedur yang sudah dipelajari di praktikum biologi dasar 1. Lalu kita meletakkan sediaan awetan pada meja benda. Lalu selanjutnya kita mencari fokus pengamatan pada sediaan yang sudah dipasang pada meja benda dengan menggunakan perbesaran yang lemah terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita memilih perbesaran yang sesuai untuk mengamati sediaan agar struktur anatominya dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya kita akan mengamati masing-masing sediaan yang tersedia. Lalu tugas dari praktikan adalah menggambar macam-macam jaringan yang Anda amati pada hasil kerja yang sudah disediakan, lalu memberikan keterangan pada setiap bagian selengkap mungkin. Merupakan penampakan dari irisan melintang akar eceng gondok pada perbesaran 10 kali. Jadi kita akan melihat jaringan-jaringannya. Kita mulai dari jaringan yang paling luar. Dari jaringan yang paling luar kita lihat ada lapisan sel yang biasanya selapis yang disebut dengan jaringan epidermis. Di bagian lebih dalam dari epidermis, kita dapat lihat ada sel-sel yang berukuran lebih besar. Ini merupakan sel-sel parenkim atau jaringan parenkim yang menyusun bagian yang dinamakan dengan bagian korteks. Nah, ciri khas dari tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air adalah adanya modifikasi atau diferensiasi dari sel-sel parenkim menjadi jaringan atau sel-sel yang disebut dengan jaringan airenkim. Jadi dia sel-selnya berukuran besar dan berongga. Dia terlihat lebih besar dan berongga. Dia fungsinya untuk menampung udara. Fungsi lain adalah untuk mempermudah proses pertukaran udara antara akar dengan daun. Karena di akar dia biasanya terletak di bawah, dia terendam oleh air, lingkungannya itu hipoksia atau rendah kadar oksigennya. Jadi untuk mempermudah pertukaran udara, dia mengalami modifikasi seperti ini. Di bagian lebih dalam lagi kita dapat melihat adanya sel-sel parenkim lagi, ini bagian korteks. Lalu di bagian terdalam dari korteks ada lapisan sel yang dinamakan dengan lapisan endodermis. Lapisan endodermis ini merupakan batas antara stele atau silinder pusat dengan korteks. Di sini kita lihat juga ada ini calon dari akar lateral. Jadi ini akar primer yang membentuk akar lateral. Asal dari akar lateral ini yaitu dari jaringan pericycle yang ada di stele. Di dalam stele sendiri atau silinder pusat kita dapat melihat adanya berkas pengangkut. Ini yang terlihat lebih besar. Ini merupakan xilem. Ciri khas dari stele atau berkas pengangkut di stele pada akar yaitu dia berseling antara jaringan xilem dan phloem. Jadi ini ada xilem yang besar, di antaranya ada phloem. Nah, di bagian yang terdalam ini ada bagian sel parenkim lagi yang membentuk struktur yang dinamakan dengan empulur. Ini merupakan penampakan dari akar irisan melintang dari akar anggrek Dendrobium sp pada berbesaran 10 kali. Kita lihat di sini merupakan anggrek Dendrobium ini dia merupakan tumbuhan epifit. Jadi dia melekat biasanya pada batang pada tumbuhan lain. Sehingga dia memiliki struktur khusus yang dinamakan dengan akar udara dan akar pelekat. Nah, karena akarnya dia terekspos di udara, dia membutuhkan perlindungan yang lebih, makanya dia membentuk struktur yang dinamakan dengan filamen. Ini. Jadi dari luar ada jaringan epidermis,
Biasanya epidermisnya selapis, tapi ini mungkin epidermisnya sudah mengalami pengelupasan, jadi sudah tidak ada, tergantikan oleh jaringan filamen. Filamen merupakan modifikasi dari jaringan epidermis, dia epidermis yang berlapis-lapis. Biasanya terlihat putih seperti bubuk di permukaan akar udara dari anggrek dendrobium. Biasanya dia sel-selnya sudah mati, jadi tidak ada protoplasmanya lagi. Fungsi dari filamen ini untuk melindungi jaringan dan sel-sel di sebelah dalamnya, terutama untuk melindungi dari sinar UV dari matahari. Dia juga berfungsi untuk mencegah penguapan dan transpirasi yang berlebihan dari jaringan-jaringan di bagian dalamnya. Di sebelah dalam dari filamen kita dapat melihat ini ada struktur yang dinamakan dengan jaringan eksodermis. Nah, eksodermis ini dia merupakan modifikasi dari parenkim. Jadi dia terlihat lebih tebal karena dia mengandung lignin dan suberin biasanya. Fungsinya sama untuk melindungi bagian-bagian yang ada di bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, di bagian dalamnya kita lihat ada parenkim. Lalu di bagian dalam lagi kita lihat ada sel-sel atau jaringan endodermis yang merupakan batas antara lapisan korteks dengan lapisan stele atau silinder pusat. Nah, di bagian stele sendiri kita lihat ada berkas pengangkut. Ini merupakan xilem yang berselin dengan phloem. Jadi ini ada xilem, phloem yang merupakan ciri khas dari berkas pengangkut akar. Lalu di bagian paling dalam lagi kita melihat ada parenkim yang membentuk struktur empulur. Ini merupakan irisan melintang dari daun Nerium oleander atau bunga mentega pada perbesaran 4 kali. Jadi di sini kita bisa lihat bagian-bagiannya. Dari yang bagian paling luar ini ada lapisan epidermis. Jadi ada lapisan epidermis atas dan lapisan epidermis bawah. Nanti kita akan perbesar, kita akan melihat ada lapisan kutikula yang berada di bagian luar dari epidermis. Lalu di sini kita melihat adanya parenkim pada daun, dia mengalami modifikasi menjadi struktur atau jaringan yang dinamakan dengan jaringan mesofil palisade yang ini. Lalu kita juga lihat adanya modifikasi parenkim menjadi jaringan mesofil bunga karang. Kita dapat lihat di sini dan di sini. Nah, untuk stomatanya dia letaknya lebih ke dalam, jadi ini merupakan epidermis bawah. Jadi untuk Nerium oleander dia merupakan tumbuhan xerophyt yang dia tumbuh di daerah yang kering atau kekurangan air lingkungannya. Jadi dia ciri khasnya dia biasanya stomatanya hanya berada di bagian permukaan bawah daun atau tipenya dinamakan dengan hipostomata di bagian bawah. Nah, untuk letak stomatanya sendiri, jadi dia lebih ke dalam, tidak sejajar dengan epidermis. Jadi ini ada epidermis, stomatanya dia berada di sini, dia tersembunyi dan lebih ke dalam. Tipe stomata seperti ini dinamakan dengan tipe stomata cryptopore. Nah, untuk silindernya ini merupakan jaringan pengangkutnya. Di sini kita lihat ada xilem, lalu ada phloem. Selanjutnya ini penampakan dari irisan melintang daun Nerium oleander pada perbesaran 10 kali. Jadi di sini terlihat lebih jelas bahwa di epidermis, di bagian luar epidermis itu ada lapisan kutikula. Lapisan kutikula ini biasanya lapisan lilin yang disekresikan oleh kelenjar di epidermis. Fungsinya dia untuk menghalangi atau mengurangi penguapan air dari sel-sel di bagian dalamnya. Karena tumbuhan xerophyt ini dia hidup di daerah yang sangat kering, jadi dia harus sangat mengkonservasi atau menjaga kandungan air di dalam selnya, karena itu ada lapisan lilin yang mengelilingi daunnya. Nah, kita juga dapat lihat dengan lebih jelas di sini ada palisade, mesofil palisade, ada mesofil bunga karang, lalu di sini ada stomata tadi yang letaknya lebih ke dalam atau tersembunyi, tidak sejajar dengan epidermis, tipenya cryptopore.
Selanjutnya, ini merupakan penampakan dari irisan melintang daun Nerium oleander pada perbesaran 40 kali. Jadi ini pada lapisan permukaan bawah daunnya. Kita lihat di sini ada lapisan epidermis bawah. Lalu epidermis ini dia beberapa sel itu mengalami modifikasi menjadi trikoma. Jadi kita lihat di sini ada beberapa trikoma yang strukturnya seperti rambut atau jarum. Dia fungsinya untuk memecah dari aliran atau sirkulasi udara. Jadi dia memecah sirkulasi udara agar tidak terjadi terlalu banyak evaporasi atau penguapan. Nah, kita lihat di sini ada sel penjaga dari stomata. Jadi terlihat di sini ada 2 sel yang bentuknya serupa. Ini merupakan sel penjaga dari stomata. Lalu di bagian tengahnya ini merupakan celah stomata. Jadi sel penjaga ini dia bisa mengembang dan mengempis nanti dia untuk membuka dan menutupnya dari celah stomata. Ini merupakan irisan melintang dari daun zeamys atau jagung pada perbesaran 10 kali. Kita lihat dari bagian yang paling luar, ini ada jaringan epidermis, jadi ada epidermis bawah dan ada epidermis atas, biasanya selapis. Lalu jagung ini dia merupakan tumbuhan mesofit, jadi dia hidup pada daerah yang tidak terlalu kering, tapi juga tidak terlalu basah. Jadi biasanya tidak terlihat ada modifikasi anatomi secara khusus. Biasanya kita dapat temui stomata baik pada permukaan atas daun maupun pada permukaan bawah daun. Sebagai contoh ini merupakan stomata pada permukaan bawah daun. Jadi ini stomata, ini ada 2 sel penjaganya, lalu ada celah stomatanya di sini. Lalu yang merupakan ciri khas dari anatomi dari zeamys atau dari Gramineae itu biasanya dia ada modifikasi dari sel epidermis yang membentuk yang namanya buliform atau sel kipas yang terlihat seperti ini, sel kipas. Nah, fungsi dari sel kipas ini, jadi saat udara itu terlalu panas dan intensitas cahaya terlalu tinggi, maka terjadi banyak penguapan dari dalam daun. Untuk mengurangi penguapan, maka sel buliform ini dia dapat mengempis sehingga daun itu dapat menggulung. Jadi permukaan daunnya berkurang, jadi penguapan nanti juga akan berkurang. Nah, pada zeamys dia merupakan daun monokotil, jadi pertulangan daunnya sejajar. Jadi saat kita potong, melintang, kita dapat melihat beberapa tulang daun terpotong. Nah, ini ada berkas pengangkut di dalamnya. Ini ada tulang daun, ini ada berkas pengangkutnya. Berkas pengangkutnya, lalu dia letaknya kurang lebih sejajar. Ya. Di epidermis, maaf tadi saya lupa menyebut, ini ada juga tadi modifikasi menjadi trikoma. Ya, trikoma dari epidermis yang bentuknya seperti jarum, fungsinya berbagai macam untuk mengurangi penguapan, untuk pelindungan terhadap serangga dan sebagainya. Untuk lapisan parenkimnya ini di antara epidermis, ini dia di sini tidak terlihat terlalu jelas apakah dia mengalami diferensiasi menjadi mesofil bunga karang atau mesofil palisade. Untuk berkas pengangkutnya sendiri kita dapat lihat di sini ada bagian zilemnya. Nah, ini di sini. Ini kita lihat ada vessel dari zilem yang berukuran besar. Lalu ini ada phloem di sini. Phloemnya ini ada sel-sel pembuluh tapis dari phloem. Jadi tadi saya sudah menjelaskan berbagai struktur anatomi dan fungsinya pada berbagai preparat atau awetan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Jadi sekarang tugas dari praktikan adalah menggambar preparat tersebut. Jadi kalian dapat mencontoh gambar yang sudah kami sediakan. Jadi nanti PowerPoint ini akan diunggah di aula, dapat kalian download. Lalu kalian dapat mencontoh gambar ini untuk digambar di laporan kalian. Setelah menggambar, tugas kalian adalah memberikan keterangan berbagai jaringan dan struktur anatomi yang dapat ditemui pada gambar preparat yang disediakan. Lalu kalian juga diminta untuk menyebutkan berbagai bentuk adaptasi anatomis pada daun dan akar tumbuhan xerofit, tumbuhan mesofit, tumbuhan hidrofit, dan tumbuhan epifit. Nah, ini contohnya ini pada anatomi daun Nerium oleander pada perbesaran 40 kali.
Ini selanjutnya anatomi dari daun irisan melintang Daunarium oleander. Ini pada perbesaran 100 kali. Jadi ini untuk memperjelas adanya struktur kutikula di atas epidermis dan struktur dari mesofil palisade di permukaan atas daun. Jadi nanti silahkan kalian gambar. Untuk Daunarium oleander bisa digambar 2 kali, satu pada perbesaran 40 kali, lalu satunya pada perbesaran 100 kali. Lalu kalian beri keterangan selengkap mungkin. Jadi ini hanya panduan saja, silahkan kalian memberikan keterangan selengkap mungkin. Lalu disebutkan berbagai bentuk adaptasi anatomis pada daun tumbuhan Nerium oleander. Nah, ini juga masih pada daun Nerium oleander. Ini ada perbesaran 100 kali, difokuskan pada permukaan epidermis bawah dari daun. Ini untuk melihat lebih jelas adanya struktur stomata yang tadi sudah dijelaskan kalau tipenya dia tersembunyi. Lalu ini juga ada struktur trikoma yang tadi sudah dijelaskan fungsinya. Nah, ini silahkan digambar, diberikan keterangan sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan disebutkan berbagai bentuk adaptasi anatomis pada Nerium oleander. Nah, ini selanjutnya anatomi dari daun mesofit, daun ziamais atau daun jagung. Sama juga silahkan digambar, lalu diberikan keterangan selengkap mungkin, dan disebutkan berbagai bentuk adaptasi anatomis pada daun tumbuhan mesofit ziamais. Selanjutnya ini merupakan akar dari Eichhornia crassipes. Jadi sama ini pada perbesaran 40 kali, silahkan digambar, diberikan keterangan selengkap mungkin. Dan ini yang terakhir merupakan irisan melintang dari akar Dendrobium sp untuk mewakili tumbuhan epifit. Silahkan digambar dengan proporsional, dengan sebaik mungkin, dengan selengkap mungkin, lalu diberikan keterangan yang selengkap mungkin. Lalu sebutkan berbagai bentuk adaptasi anatomis pada akar tumbuhan epifit. Baik, itu tadi berbagai penjelasan dan keterangan yang saya dapat berikan terkait dengan praktikum biodiversitas anatomi tumbuhan. Semoga jelas dan bermanfaat bagi praktikan semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.